lagi nguji di sebelah. Oke, baik. Baik, Pak Ian, are you ready to the first supervisor to judges? Oh yeah. Time is yours, please. Thank you so much. Calling Mr. Indra, your voice is very calming. Okay, thank you. Sabira, Ya Pak. you have exam this morning. Maaf Pak, suaranya kurang terdengar Pak. Suara Bapak sorry. Saya pakai dua. Mungkin di mute dulu volume yang satu lagi Pak Ian supaya nggak masuk. Bukan voice-nya mute tapi volume medianya. Laptopnya dimatikan volume. Sorry Pak. Sudah dimatikan. Masih Pak Ian masih storing. Volume laptop bukan mute di Zoom-nya tapi volume laptopnya dimatikan salah satu Pak Ian. Oke, Oke, thank you Pak. sudah. Udah Pak? Udah. Terima kasih. Safira, firstly I want to say to you, congratulations, you have exam this morning. And then, because you are in international class, you use English, right? Yes. I salute on you, you have a good English. And I hope you can do it well, as good as possible. Right, my first question is about, langsung saja Safira, di sini saya ingin bertanya tentang kerjasama antar guru dan orang tua. Ya, ini bagaimana sistem yang dilakukan? Tolong dijelaskan. Baik Pak, saya jawab. Pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini, pelaksanaan di sekolah ini terdiri dari dua sistem Pak, yang mana sistemnya tatap muka pada Senin hingga Rabu, kemudian pada Kamis hingga Sabtu pelaksanaannya belajar dari rumah. Guru mengirim tugas pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu melalui video pembelajaran dan LKA yang diberikan pada hari Rabu untuk dikerjakan anak pada hari Kamis hingga Sabtu Pak. Dan nantinya hasil yang dibuat oleh anak itu akan dikirim melalui video WhatsApp grup antara guru dan orang tua. Iya, itu kan melalui WA ya. Sebelum dilakukan melalui WA, apa cara peneliti, cara saudara untuk menghubungi orang tua? Bagaimana untuk Pak? Membicarakan itu. Cara saudara untuk menemui orang tua seperti apa? Untuk membuat semacam tugas rumah antara guru dan orang tua. Seperti apa perlakuan saudara? Apakah Anda undang guru ke sekolah untuk membicarakan ini atau bagaimana? Baik Pak, sebelumnya Safira meminta izin kepada pihak sekolah untuk melaksanakan observasi serta wawancara dan dokumentasi dengan guru serta orang tua. Kemudian sekolah mengizinkan dan harus meminta izin kembali kepada masing-masing orang tua, dan masing-masing orang tua itu alhamdulillah mengizinkan untuk pelaksanaan penelitian ini Pak. Iya, sebelum dilakukan penelitian, maksud saya seperti ini Safira. Kan ada kerjasama antar guru dan orang tua. Betul. Coba dijawab. Bagaimana Pak? Kerjasama antar guru dan orang tua. Iya Pak. Bagaimana cara saudara? Apakah diundang ke sekolah atau bagaimana? Kalau untuk wawancara guru, Safira langsung mengunjungi sekolah itu Pak. Kalau untuk observasi wawancara dan dokumentasi orang tua, Safira mengunjungi rumah anak itu satu-satu seorang Pak. Yaitu 5 orang tua dan 3 guru. Oh. Jadi Anda langsung ke rumah orang tua? Iya Pak. Oke. Kita lanjutkan. Anda langsung menemui orang tua ke rumah. Iya Pak. Seperti kita tahu bahwasanya pendidikan orang tua tentu saja berbeda. Ada yang tamat SMA, ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, mungkin ada yang S1. Nah, cara saudara menyamakan supaya ini bisa terlaksana dengan baik, bagaimana cara saudara menginformasikan ke
orang tua. Silakan. Sebelumnya Safira juga izin untuk bersama guru-guru untuk menyampaikan langsung kepada orang tua bahwasanya Safira akan meneliti beberapa orang tua tersebut, yang mana saat tiba pada rumah masing-masing orang tua, Safira juga menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Safira datang untuk melakukan penelitian, Pak. Oke, itu saya seperti ini. Tadi saya dengar saudara diberi tugas hari Rabu, terus hari Senin dibalikan ke sekolah. Tentu saja hasilnya berbeda. Ada orang tua yang tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan apa yang saudara beri, apa tugas-tugas yang saudara beri. Sebab pendidikan orang tua itu berbeda. Nah, bagaimana Anda melakukan penilaian terhadap anak? Penilaian yang dilakukan itu oleh guru, Pak, yang mana menggabungkan antara pelaksanaan ketika pembelajaran tatap muka selama Senin hingga Rabu, kemudian menggabungkan hasil kegiatan yang dikirim oleh anak melalui WA pada hari Kamis hingga Sabtu. Ya, maksud saya kan hasil kerja anak itu berbeda, tidak sama. Ada yang orang tuanya paham mengerjakan tugas yang Anda beri, ada yang tidak. Nah, bagaimana Anda melakukan penilaian? Yang melakukan penilaiannya yaitu guru, Pak, dan ini juga menjadi suatu masalah sebenarnya yang Safira angkat itu, Pak, di penelitian ini. Safira mungkin bisa dijelaskan ke Pak In, mungkin Safira visit ke rumah tuh melakukan penilaian atau melakukan apa? Oh, baik, Bu. Tujuannya orang tua. Iya, Bu. Baik, Pak. Bagian orang tua ini Safira hanya melihat pelaksanaannya saja, Pak. Kalau untuk perencanaan, penilaian, dan evaluasi serta pelaksanaannya juga, Safira itu lebih kepada guru. Kalau orang tua dan anak cuma bagian pelaksanaannya saja, Pak. Jadi, guru melakukan, apakah Anda tahu guru melakukan penilaian? Safira cuma melihat hasil yang telah dinilai oleh guru saja, Pak, dan guru berdasarkan hasil wawancara juga, Pak. Bagaimana hasil yang didapatkan? Hasil yang didapatkan setelah wawancara dengan guru terhadap penilaian ini, guru menjawab menggunakan melihat atau meninjau hasil-hasil yang telah dikerjakan anak dan dikirimkan oleh orang tua, yaitu berupa foto dan video yang nantinya direkap menjadi portofolio dan penilaian harian serta mingguan, Pak. Oke, saya ulang pertanyaan saya. Tadi Anda memantau ke rumah memberikan tugas, sedangkan penilaian dilakukan oleh guru, gitu ya. Waktu melakukan penilaian, contohnya muridnya ada sekian, si A, si B, si C, ya, tentu saja nilainya beragam, ya. Apakah Anda pantau waktu guru memberikan penilaian? Tidak, Pak. Cuma melihat hasil yang telah dilakukan oleh guru saja, Pak. Bagaimana hasilnya? Hasilnya kurang efektif terhadap pelaksanaan pembelajaran di rumah ini, Pak. Jadi guru mengulang kembali nantinya pada saat pembelajaran tatap muka. Oke, terima kasih. Berikut saya juga ingin bertanya tentang apa namanya itu, mengomentari tentang penamaan. Kalau nanti Anda membuat berbahasa Inggris, saya sarankan saudara untuk penamaan tidak usah diinggriskan. Contohnya, jika teman kanak-kanak Ella Al-Mursalat. Taman Kanak-kanak Al-Mursalat Kecamatan Kuranji. Jadi disebutkan saja, tidak usah diinggriskan. Langsung saja seperti itu, Taman Kanak-kanak Al-Mursalat. Baik, Pak. Tidak usah diinggriskan.
Tapi sebut saja kindergarten cukup. Yang namanya itu tidak usah di Inggris kan. Terus saya juga ada skripsi di depan saudara. Ada, Pak? Coba dilihat sebentar. Coba di bawah skripsi dibaca. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan. Untuk itu huruf kecil, memperoleh M-nya kecil, yang besar hanya S sama P, sarjana pendidikan. Baik, Pak. Di bawah logo ada apa itu? Oleh. Tidak pakai titik dua. Tidak boleh pakai titik dua. Oleh ke nama, spasi berapa Anda buat? 2, Pak. Coba lihat lagi apakah itu spasi 2 seperti itu. Ya, sekarang ini bukan 2 itu. Ya, nanti lihat panduannya. Baik, Pak. Berikut. Anda lihat di abstrak. Apa, Pak? Baca abstrak. Abstrak Safira Asfakairani 2017, pelaksanaan pembelajaran matematika. Bukan 2017, 2021. Baik, Pak. Baca lagi. Pelaksanaan pembelajaran matematika awal anak melalui sistem belajar dari rumah pada Taman Kanak-kanak Al-Mursalat, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Jurusanku tidak dibuat. Sebelum fakultas itu jurusan dulu. Baik, Pak. Terus Saudara Safira, saya juga ingin mengomentari tentang lihat halaman 33, baris ketiga. Bagian penelitian relevan, Pak? Ya, halaman 33, baris ketiga dari atas, belajar di rumah, terus halaman 33. Iya, Pak. Bacalah belajar Belajar di di rumah. rumah untuk meningkatkan inovatif serta kualitas keterampilan AUD. Terus Penelitian ini menggunakan penelitian teori Bourdieu and Goal, yaitu Research and Development (R&D). research and development. Ya, Pak. Kenapa tidak Anda dimiringkan? Baik, Pak. Karena kan di kelas internasional, seharusnya istilah asing itu dimiringkan. Ini salah satu saja saya beritahu ya. Iya, Pak. Yang lain Anda cari sendiri. Baik, Pak. Terus Safira, berikut tentang kajian pustaka. Kajian pustaka, coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan pembelajaran di masa yang Anda lakukan ini pelajaran matematik ya. Iya, Pak. Coba yang apa namanya, yang mendukung penelitian saudara. Coba Anda jelaskan tentang menurut teori siapa Anda ambil. Baik, Pak. Pada pembelajaran matematika awal ini, Safira mengambil teori dari
Kennedy Johnson 2008, yaitu tentang matematika awal ini dimulai dari kemampuan mencocokkan, mengklasifikasi, membandingkan, dan persamaan. Kemudian dari teori Parvianen 2019 ada 3 kategori keterampilan matematika awal anak. Kemudian NCTM National Council of Teachers of Mathematics pada tahun 2000. Kemudian dalam Nabe and Austin, kemudian dalam Monto lalu, dan juga Pons dalam Fitria 2013, Pak. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran yang sekarang kan dengan sistem daring ya, dengan melalui daring ya. Nah, hubungkan pendapat para ahli tadi dengan pendapat para ahli juga tentang kegiatan di daring ini dalam kondisi sekarang ini. Coba dijelaskan. Menurut hasil dari kesimpulan bahwa teori-teori para ahli tersebut mengatakan bahwa prinsip untuk mengajarkan matematika awal ini lebih baik mengajarkan matematika itu sejak dini, kemudian menggunakan metode dan media yang sesuai, dan membuat pembelajaran itu menjadi lebih kreatif, serta dilakukannya pengulangan atau repetition. Karena ini dilakukan dengan secara rutin, hasilnya bagaimana? Hasil dari penelitian ya, Pak? Ya, hasil yang dapat kalau dihubungkan dengan pendapat para ahli tadi, kan para ahli kan berkata dalam keadaan normal ya. Iya, Pak. Dan saudara melakukan dalam keadaan daring atau Iya. COVID-19. Coba saudara jelaskan. Dapat dikaitkan bahwa prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh para ahli tadi tidak sesuai dengan keadaan yang ada di ke lapangan. Bahwa metode yang digunakan guru itu harus metode yang dapat disesuaikan dengan anak dan tidak dapat menggunakan metode yang lain, menggunakan metode yang dapat menunjang kemampuan anak. Kemudian dalam menggunakan pelaksanaan pembelajaran itu lingkungannya kurang kondusif, dan juga metode dan media yang digunakan guru terbatas untuk dilakukan pada saat kegiatan belajar dari rumah ini. Oke. Jadi keterbatasan dalam memberikan pengajaran melalui daring itu tidak bisa kita tutup. Sebab seperti yang saya katakan tadi, banyak hal yang mempengaruhi. Oke. Demikian dari saya, Bu Nur Hafiza. Terima kasih. Maaf, sorry. Nur Haziza. Mr. Jaya, and next we are minta kepada Pak Yuda. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang, Ibu Nur Aziza. Siapa nih? Safira, Isra. Pak. Safira. Ya, Pak. Safira, apa yang Safira ketahui tentang pembelajaran matematika awal? Kok buka-buka skripsi? Ini ujian, Safira? Pak. Dari buku Johnson Kennedy 2008, pembelajaran matematika itu merangkum tentang kemampuan mencocokkan, mengklasifikasi, membandingkan, serta menggunakan keterampilan matematika awal anak, yaitu berdasarkan numerik, spasial, dan geometri, berhitung, dan lain-lainnya, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah siapa tadi, si Erik, siapa? Johnson, Pak. Bukunya Johnson itu mengatakan matematika awal. Iya, Pak. Apa itu bahasa dia? Bahwa anak belajar matematika awal dimulai dari kemampuan mencocokkan, mengklasifikasi, membandingkan,
dan yang mana merupakan kemampuan-kemampuan yang dapat dikuasai oleh seorang anak yang nantinya berguna sebagai dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Apa matematika awal itu bahasa Inggrisnya? Early math. Bukunya apa? Guiding Children Learning of Mathematics Words Changing Learning. Kemudian ada juga dari Nabe, Melinda and Austin 2016 Early Childhood Mathematics Skill. Nah, sebentar. Si Johnson ini kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Langsung, Pak. Kalau kutipan langsung harusnya kan berbahasa Inggris. Tapi kenapa di sini nggak ada kutipan bahasa Inggrisnya? Di sini nggak ada kutipan bahasa Inggrisnya, Safira. Iya, Pak, nanti diperbaiki lagi, Pak. Early math ini apa saja tadi? Early math menurut Johnson ini apa saja? Mencocokkan, mengklasifikasi, membandingkan, persamaan, itu Pak. Kalau dari Parvianen ada juga Pak, tentang keterampilan matematika awal anak, yaitu tentang numerik, berpikir spasial, dan berpikir dan bernalar. Kemudian dari Itu kata siapa? Parvianen, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, early math itu ada nggak dimasukkan ke dalam observasi ataupun indikator yang dijadikan sebagai capaian dalam penelitian ini? Bagaimana, Pak? Apakah Safira memasukkan early math itu, indikator early math itu di dalam instrumen penelitian? Mencakup keseluruhan, Pak. Maksudnya? Tentang kemampuan matematika awal anak, khususnya bagian pengenalan angka, berhitung, dan pengenalan geometri. Mana instrumennya? Di lampiran, Pak. Itu di lampiran? Di kisi-kisi maksudnya, Pak. Di bagian bab 3. Nah, Ya, tentang kisi-kisi, Pak. Ada variabel penelitian dan subvariabel. nah di sini, di kisi-kisi ini tidak nampak early math-nya. Yang ada itu adalah urutan dari proses pembelajaran. Seharusnya yang diangkat oleh Safira itu adalah khususnya di pelaksanaan pembelajaran, harusnya di situ ada rincian. Early math itu apa sih yang diajarkan? Jadi yang diteliti oleh Safira ini pelaksanaan pembelajaran matematika awal. Seperti apa sih pembelajaran matematika awal itu? Ini metodologinya apa? Deskriptif kualitatif, Pak. Deskriptif. Harusnya di dalam mendeskripsikan, Safira menjelaskan bahwa matematika awal tuh ini loh, yang tadi Safira bilang, mencocokkan, mengklasifikasikan, kemudian menghubungkan. Harusnya itu ada di dalam instrumen pengamatannya Safira. Bukan sebatas Safira mengeksplor proses pembelajaran. Dari mulai RPPH, pelaksanaan, penilaian, bukan itu saja. Itu betul, itu dideskripsikan juga. Tapi kita ingin tahu, coba kalau saya tanya di tes deskripsinya Safira, mana Safira ada nggak menjelaskan bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan di TK di Kuranji ini adalah tentang early math itu mengelompokkan
pengelompokan ini dengan metode ini diajarkan kepada anak di rumah oleh gurunya. Ada nggak itu diungkap oleh Safira? Safira mengungkapnya secara umum Pak, cuma di sini yang Safira khususkan yaitu tentang pengenalan angka, geometri, dan berhitungnya Pak. Nah, berarti Safira tidak sesuai dengan early math tadi. Kok early math sudah ke berhitung, apalagi tadi? Yang barusan diteliti oleh Pengenalan Safira. angka, pengenalan Pengenalan geometri. angka, pengenalan geometri. Terus di mana tahap yang tadi Safira bilang early math? Coba. Yang Safira khususkan penelitian ini pada usia 5-6 tahun Pak. Matematika sekarang untuk pertanyaannya, 5-6 tahun. Adakah Safira menemukan teori mengatakan bahwa umur 5-6 tahun pembelajarannya early math-nya ini loh? Kalau begitu nggak cocok kalau Safira untuk usia 5-6 tahun, karena early math itu harusnya untuk anak usia berapa? Namun ada di sini Pak dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 56 tahun 2009 tentang perkembangan kognitif anak, 56 yaitu atau 58? 58 tahun 2009. Itu sudah kadaluarsa Dan Safira. juga ada Kementerian Pendidikan tahun 2010 Pak. Itu udah kadaluarsa. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 itu sudah dihapus. Itu kan standar PAUD kan. Itu sudah tidak digunakan lagi, diganti dengan Permendikbud 137 tahun 2014. Terus apa tadi? Tahun 2010 itu tuh adalah kalau tidak salah pengembangan kurikulum taman kanak-kanak 2010. Saya hafal itu. Itu pun sudah diganti, udah nggak berlaku itu, diganti dengan Permendikbud 137 tahun 2014 dan kalau kurikulum diganti dengan Permendikbud 146 tahun 2014. Seharusnya Safira merujuk ke situ. Karena ini perundang-undangan. Kalau perundang-undangan itu ada dihapusnya, sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau sekarang itu dijadikan referensi oleh Safira, itu udah nggak berlaku Safira. Kenapa tidak menggunakan Permendikbud yang baru? Maaf Pak, nanti Safira tambahkan Pak. Bukan ditambahkan. Kalau ditambahkan berarti penelitian lagi ya. Revisi maksudnya Pak, revisi. Revisi, enak aja direvisi. Ini ujian Safira. Jadi Safira salah mengambil referensi. Karena itu sudah tidak berlaku 2009, sekarang sudah 2014, peraturan baru 2014 itu sudah terhapus, berarti sudah berapa tahun tuh? 6 tahun, ya, 5 tahun. Dihapus 5 tahun sebelumnya, itu sudah tidak berlaku. Ketika ada peraturan baru, itu udah yang sebelumnya udah nggak berlaku. Harusnya begitu. Kenapa masih menggunakan Permendikbud nomor 58? Tadi Safira salah juga bilangnya 56 ya. 56 atau 58? 58 Pak. Tidak ada juga di dalam daftar pustaka tuh. Saya cari-cari di daftar pustaka nggak ada Permen 58 tahun 2009 itu. Nggak ada kurikulum pengembangan kurikulum TK 2010 itu nggak ada pula. Jadi apa yang diucapkan oleh Safira itu seharusnya tercatat dan ada di dalam referensi. Peraturan perundang-undangan itu wajib dimasukkan dalam daftar pustaka. Nah, jadi Safira itu tidak meneliti early math. Kalau saya lihat. Karena early math itu tidak sesuai kalau untuk anak umur 5-6 tahun. Gimana Safira? Tapi di sini ada juga Pak dari teori Schwartz dalam Novikasari Pak, memberikan aturan tentang pembelajaran matematika awal anak, yaitu anak belajar dari hal konkret, kemudian representasional.
di sini juga menjadi acuan Safira Pak, karena melalui belajar dari rumah ini kan pelaksanaannya melalui video pembelajaran, yang mana guru hanya terbatas dalam mengajarkan atau memberikan pembelajaran Pak. Jadi nanti dan juga guru juga akan mengulang kembali pada saat pembelajaran tatap muka menggunakan benda-benda konkret kepada anak. Nah, sekarang tahapan early math-nya ketemu enggak? Dari apa yang sudah dilakukan itu. Nggak cocok Safira, karena Safira tidak mengungkapkan indikator early math-nya, nggak ada di deskripsinya. Deskripsinya Yolanda tidak ada instrumen indikator early math. Yang ada hanya kisi-kisi pelaksanaan pembelajaran. Sekarang mana coba pembelajaran matematika awal itu kayak gimana sih? Ini kan deskriptif ya Yolanda, siapa? Safira Pak. Yolanda, Safira. Jadi seharusnya Safira Ya, Pak. itu membuat instrumen instrumen dengan indikator, instrumen observasi, mendeskripsikan tentang ini oke nih, instrumen pelaksanaan pembelajarannya udah betul, ya, walaupun nanti belum saya tanya. Yang saya tanya, yang harusnya Safira buat adalah instrumen observasi early math-nya, pembelajarannya, early math learning-nya. Itu yang harusnya Safira buat. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata early math kayak gini. Karena judulnya early math gitu loh. Kecuali kalau judulnya diganti, bukan early math. Tapi pembelajaran matematika saja. Nggak usah ada awalnya, nggak usah ada early-nya. Ya, Ya, Pak. dan judulnya juga diganti, bukan bukan pelaksanaan pembelajaran ya matematika awal, walaupun dia juga mungkin ini adalah pembelajaran matematika. Baru itu cocok, kenapa? Karena di judul early math, tapi di pembahasan bukan early math gitu. Ya di pembahasan tes skripsinya bukan early math, tapi matematika. Jadi kalau terserah nanti itu ini kelapangan dia, jadi nanti diteliti Jangan loh Pak. ataupun pembelajaran matematika. Dia harus didudukkan tuh mau meneliti yang mana, dan pelaksanaan pembelajaran pun coba sekarang yang diangkat oleh Safira, mana RPPH-nya ada? Ada Pak. Berapa RPPH? Yang Safira lampirkan 2 Pak. 2. Berapa kali penelitian? Safira datang untuk penelitian di rumah ini setiap Kamis dan sampai Sabtu selama 2 minggu Pak. Kalau 2 minggu, pembelajarannya anggap 5 hari dalam seminggu dia belajar. Harusnya ada lebih dari 2 RPPH yang harus Safira punya. Masih cuma 2 RPPH. Itu satu. Kedua, RPPH-nya ada dianalisis oleh Safira. Bagaimana Pak? Ada Safira melakukan analisis RPPH. Analisisnya menyesuaikan dengan yang diterapkan oleh guru Pak. Ya RPPH kan di instrumen Safira kan membahas tentang pelaksanaan perencanaan pembelajaran kan. Nah itu ada nggak perencanaan pembelajaran itu dianalisis oleh Safira? Jelaskan bahwa RPPH yang digunakan adalah RPPH ini, dan RPPH ini menjelaskan tentang ini bukan dianalisis lah, mungkin terlalu tinggi, dijelaskan lah, dideskripsikan. Ada mendeskripsikan RPPH yang dipakai untuk penelitian ini? Tidak Pak.
Nah kan nggak ada, SPPH-nya tidak diuraikan. Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Coba pelaksanaannya seperti apa? Mereka BDR-nya dengan apa? Pelaksanaannya melalui dua sistem belajar tadi, Pak. Yang Senin hingga Rabu belajar tatap muka terbatas, kemudian untuk Kamis hingga Sabtu belajar tatap muka, belajar dari rumah, Pak. Yang mana setiap hari Rabunya diberikan tugas LKA untuk dikerjakan anak di rumah, dan juga guru memberikan video pembelajaran pada WhatsApp grup orang tua dan guru. Nah, sekarang LKA-nya ada dibahas di dalam skripsinya Safira. Sebagai lampiran aja, Pak. Justru harusnya dibahas karena itu bagian dari risetnya, penelitiannya dari Safira. Ini loh LKA-nya, kemudian LKA ini mengandung pembelajaran matematika. Matematikanya di mana? Ini. Diuraikan, bukan dilampirkan. Karena itu bagian dari pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan matematika ini. Sekarang penilaian. Apa yang digunakan penilaian oleh guru? Bagaimana, Pak? Penilaian apa yang digunakan oleh guru dalam penelitian Safira? Penilaiannya melihat hasil karya anak, Pak, dan juga portofolio serta penilaian harian serta mingguan. Menggunakan apa penilaiannya? Melihat hasil karya anak. Penilaian apa yang digunakan? Penilaian harian dan penilaian mingguan. Penilaian harian itu apa? Penilaian yang dilakukan pada setiap hari dari hasil kegiatan anak, Pak. Jenis penilaiannya apa? Jenis penilaiannya penilaian harian. Balik lagi. Jenis penilaian hariannya apa? Model penilaian apa? Apa yang dinilai? Hasil karya yang telah dibuat anak di rumah, hasil tugasnya. Safira cantik. Sekarang jenis penelitian tuh jenis penilaiannya apa saja? Yang Safira tahu jenis penilaian di PAUD itu apa saja? Penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian bulanan. Oi, kata buat gitu. Catatan anekdot, portofolio, hasil karya. Oke, betul. Nah, itu yang saya tanya. Iya, Pak. Tidak dulu baru dijawab, Safira. Terus apa lagi? Anekdot. Iya, Pak. Hasil karya. Apa lagi? Portofolio. Portofolio hasil karya anak. Oke, terus apa lagi? Hanya itu saja yang digunakan di sekolah, Pak. Cuman itu aja? Iya. Nggak ada lembar observasi? Enggak, karena kan ini belajarnya dari rumah, Pak. Jadi guru yang itu menjadi suatu masalah juga bagi guru, Pak, dalam mengevaluasi dan menilai anak ketika belajar dari rumah ini. Kalau guru melakukan penilaian hasil karya, seharusnya guru tetap melaksanakan proses penilaian observasi atau checklist atau rating scale. Kalau istilah itu rating scale, harusnya itu ada, nggak mungkin tidak ada. Dan itu bisa menganalisis dari hasil karya anak. Mau berkembang kemampuan tergantung KD yang dikejar. Sekarang KD berapa yang digunakan? Nah, pertanyaannya, kalau matematika itu ada di KD berapa? Bingung kan? KI berapa coba saya tanya? KI berapa tuh? KI 3, Pak. KD berapa? KD 4.5, 3.5, 2.3, kemudian 3.6, 4.6. Nah, itu KD 35, KD 45 itu harusnya menjadi lembar observasi. Apakah sudah berkembang atau belum? Jadi keliru sekolah kalau tidak menggunakan penilaian itu.
diminta keluar, diminta keluar aja dulu Yolanda ya. Dipindahkan hostnya, dikasih hostnya ke Bu Nurafiza dulu. Oh sayang. Oke, berarti silakan Yolanda keluar. Oke ya, itu Safira ya. Bu Neni lihat dulu sebentar, saya lagi nguji sebelah sedikit lagi. Bu Neni sebentar, saya dikit lagi ini aduh ngomong. Jadi gitu Safira ya. Silakan nanti di saya nggak tahu nih diperbaiki atau kembali ke lapangan gitu ya. Ya karena nggak duduk penelitian Safira ini gitu ya. Jadi dari judul kemudian instrumen juga tidak mendukung, hasil penelitian juga nggak nampak gitu ya. Gitu ya Safira. Ya, Pak. Ya nanti kembali ke lapangan aja lagi penelitian ya. Nih, Pak. Ya, Bu Zizi, saya kembalikan ke Bu Zizi, silakan. Ya, makasih Pak Dadan. Safira, sebelum di closing ada yang ingin disampaikan? Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Nur Aziza sebagai pembimbing Safira, kemudian Pak Indra Jaya dan Pak Dadan. Safira harap semoga hasilnya dapat diterima dan juga nantinya kalau ada revisi yang perlu Safira kerjakan, insya Allah akan Safira kerjakan dengan cepat. Safira harap semoga ada kelapangan hati Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira, silakan leave room dan dulu. Baik Silakan Bu. semua dari Assalamualaikum semuanya Pak, Bu. Permisi. Pak Dadan. Aduh tuh, bapaknya bilang lapangan. Semoga ini ada pernah di jurusan di komputer Belanda. Ada Nadila, tapi dia studi literatur, ada lapangan tuh. Tapi bapaknya baik-baik sih kedua-duanya.